Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Geometri Transformasi akan mempresentasikan tentang translasi atau geseran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debi Adepio, NIM 1902914. Saya Nanda Saputra, NIM 21029032. Saya Marsa Habibah, NIM 21029091. Saya Hidayatul Sabira, NIM 21029155. Berikut adalah video presentasi kami. Saya akan menjelaskan bagian translasi yaitu pendahuluan. Dalam bab setengah putaran dijelaskan bahwa setengah putaran dapat ditulis sebagai hasil kali dua pencerminan, yaitu kalau A sebuah titik yang diketahui dan G dua garis yang tegak lurus di A, maka setengah putaran di A yaitu adalah MGMH. Nah, dalam bab ini akan dibahas hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar. Baiklah, selanjutnya teorema pertama. Andaikan G dan H adalah dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan B, maka ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Dengan A double aksen itu adalah MHMGA dan B double aksen adalah MHMGB. Nah, kan pada teorema 1 tadi diketahui garis G itu sejajar dengan garis H. Titik A dan titik B dengan A double aksen itu sama dengan MHMGA dan B double aksen itu sama dengan MHMGB. Nah, yang akan kita buktikan yaitu apakah ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Nah, kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Nah, kita ambil titik A dan B sebarang, yaitu A tidak sama dengan B. A dan B itu bukan elemen G dan A dan B itu bukan elemen H juga. Nah, di sini kita misalkan titik A-nya berada di sini. Maka A memiliki pencerminan terhadap garis G yaitu A aksen, dan A aksen memiliki pencerminan terhadap garis H yaitu A double aksen. Lalu titik B kita misalkan di sini. Maka titik B memiliki pencerminan terhadap garis G yaitu B aksen, dan B aksen memiliki pencerminan terhadap garis H yaitu B double aksen. Nah, kita andaikan A itu adalah A1, A2 dan B itu adalah
negatif A1. Nah, kita kan udah mengetahui nih jarak A aksen ke garis H yaitu N dikurang negatif A1. Maka jarak garis H ke titik A double aksen itu sama dengan jarak A aksen ke garis H yaitu N dikurang negatif A1. Selanjutnya kita mencari koordinat titik A double aksen. Nah, koordinat titik A double aksen itu adalah negatif A1 ditambah N tambah 1 ditambah N tambah A1. Maka negatif A1 tambah 2 N tambah A1. Maka pencerminan A aksen terhadap garis H itu adalah negatif A1 ditambah 2 N tambah A1, A2. Kenapa A2? Karena kan Y-nya ini bernilai tetap yaitu A2. Maka didapat A double aksen itu adalah 2N tambah A1, A2. Nah, begitu pula dengan mencari titik B, caranya sama dengan mencari titik A tadi, yaitu pencerminan titik B terhadap garis G itu kan B aksen. Maka didapat nilai B aksen itu adalah negatif B1, B2. Dan pencerminan B aksen terhadap garis H itu adalah B double aksen. Maka didapat B aksen itu adalah 2N tambah B1, B2. Karena N adalah titik tengah ruas garis B A double aksen, sebagaimana tadi kita andaikan B itu adalah B1, B2, dan A double aksen tadi kita dapat adalah 2N tambah 2N tambah A1, A2. Maka N adalah 2N tambah A1 tambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2. Maka kita peroleh N adalah 2N tambah A1 tambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2. Dan sebagaimana tadi kita andaikan A itu adalah A1, A2. Sehingga setengah putaran titik A terhadap titik N didapat yaitu 2A dikurang X, 2B dikurang Y, sebagaimana ini terdapat pada teorema 7.4 pada bab setengah putaran. Nah, maka kita substitusikan nilainya yaitu 2. Kita substitusikan nilai ini ke sini. 2N tambah A1 tambah B1 per 2, dikurang A1, 2 dikali A2 tambah B2 per 2, A2. Maka kita dapat adalah 2N tambah B1, B2. Sebagaimana 2N tambah B1, B2 ini adalah nilai dari B double aksen. Sehingga terbukti bahwa ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Jadi setiap ruas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik betanya oleh MHMG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah. Misalkan pada ini titik A ke titik A double aksen itu ekuivalen dengan titik B ke B double aksen. Jadi hasil transformasi pencerminan MHMG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Maka transformasi demikian dinamakan translasi atau geseran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 10.3, yang mana teorema tersebut berbunyi: andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G,
dengan C elemen G dan D elemen H. Apabila AB ekuivalen dengan 2CD, maka DAB sama dengan MH MG. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi, translasi, dan teorema 10.2. Definisi. Suatu padaran G dinamakan suatu geseran apabila terdapat ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan GP sama dengan P aksen dan P garis PP aksen ekuivalen dengan ruas garis AB. Setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Jika AB adalah suatu ruas garis berarah, maka dengan lambang GAB artinya geseran yang sesuai dengan AB. Jadi maksudnya GP sama dengan P aksen adalah geseran titik P itu hasilnya adalah P aksen. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 10.2. Apabila ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka geseran AB itu sama dengan geseran CD. Sebenarnya dengan membaca teorema ini itu telah terbukti bahwa geseran AB itu sama dengan geseran CD. Tapi untuk pembuktiannya, yang pertama kita gambar terlebih dahulu ruas garis berarah AB seperti ini dan ruas garis berarah CD seperti ini. Lalu di sini ruas garis berarah AB itu panjangnya sama dengan ruas garis berarah CD, sehingga kita misalkan untuk titik X itu adalah A dan titik B itu adalah X1. Kenapa? Karena geseran dari titik X itu adalah X1. Ya, di sini dapat dilihat bahwa geseran dari titik X terhadap ruas garis AB itu adalah X1. Sehingga panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis XX1. Di sini dapat dilihat panjang ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis XX1. Yang selanjutnya kita misalkan titik C itu adalah titik X dan D adalah titik X2. Kenapa X2? Karena geseran titik X itu adalah titik X2. Dapat terlihat di sini bahwa geseran titik X terhadap ruas garis CD itu sama dengan X2, sehingga ruas garis CD itu sama dengan ruas garis XX2. Dapat dilihat di sini ruas garis CD itu sama dengan ruas garis XX2. Sehingga tadi kan diketahui di teorema bahwa ruas garis AB itu sama dengan ruas garis CD. Artinya di sini kan AB itu sama dengan XX1, ruas garis CD sama dengan XX2, otomatis di sini kan ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, sehingga ruas garis XX1 sama dengan ruas garis XX2. Hal ini berarti X1 sama dengan X2, maka terbuktilah geseran AB itu sama dengan geseran CD. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 10.3, yang mana teorema tersebut berbunyi andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C elemen G dan D elemen H. Apabila AB ekuivalen dengan 2 CD, maka DAB sama dengan MH MG. Baik, berdasarkan teorema tadi kita akan buktikan. Yang pertama kita ambil titik P sebarang. Misal P aksen yaitu geseran terhadap titik P, geseran P terhadap garis AB, dan P double aksen yaitu MH MG P. Dan akan dibuktikan P aksen sama dengan P double aksen berdasarkan definisi geseran, yaitu P aksen sama dengan GAB P. Maka P aksen ekuivalen dengan ruas garis AB. P aksen ekuivalen dengan ruas garis AB. Karena AB tadi kita ketahui bahwa 2 CD, maka P aksen juga 2 CD. Berdasarkan yang telah diketahui, terdapat dua garis G dan H yang sejajar dan ruas garis CD yang dekat lurus dengan garis G, C elemen G dan D elemen H. Di mana kita ambil tadi titik sembarang C dan P double aksen yaitu MD MH P. Karena C
C elemen G, maka MH MGC yaitu MH C berada pada G, maka MGC yaitu C sendiri. Dan MHC kita infokan di sini titik C double aksen. Maka MHC itu C double aksen. Karena C double aksen kita terminkan terhadap H dan D elemen H, maka D merupakan titik tengah dari C double aksen. Maka C ke D panjangnya sama dengan D ke C double aksen. Maka C double aksen panjangnya itu 2 kali CD. Berdasarkan teorema teorema 1 tadi diperoleh C double aksen sama dengan P double aksen. Karena C double aksen yaitu pencerminan terhadap garis G dan garis H, di mana G dan H sejajar. Dan P double aksen yaitu pencerminan titik P terhadap garis G dan H, dan di mana G dan H itu sejajar. Maka C double aksen ekivalen dengan P double aksen. Jadi C double aksen tadi yaitu 2 CD. Dan 2 CD tadi merupakan P aksen. Sama dengan P double aksen. Akibatnya karena P aksen sama dengan ekivalen dengan P double aksen, maka titik P akan sama dengan titik P double aksen. Jadi GABP sama dengan MH MGP. Karena tadi kita ambil titik P sembarang, maka ini akan bersifat umum. Maka disimpulkan yaitu GAB sama dengan MH MG. Nah, berdasarkan pembuktian teorema 10.3 tadi, dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu setiap geseran GAB dapat ditulis sebagai hasil dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada ruas garis AB dan berjarak setengah AB. Yang kedua yaitu jika ruas garis AB sebuah garis dan M titik tengah dari ruas garis AB, sedangkan G, H, dan N tiga garis masing-masing tegak lurus di A, dan H tegak lurus di N tegak lurus di titik B pada ruas garis AB, maka GAB sama dengan MH MG sama dengan MN MH. Dan yang terakhir yaitu oleh karena setiap geseran dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan suatu refleksi itu sendiri merupakan suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri. Pula karena suatu refleksi adalah suatu isometri, sehingga geseran adalah isometri langsung, sebab setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 10.4, di mana jika GAB sebuah geseran, maka inverse dari GAB sama dengan GBA. Buktinya, geseran adalah hasil kali dua refleksi. Ini dapat kita dari teorema sebelumnya, itu teorema 3. Dan selanjutnya, refleksi adalah transformasi, di mana ini pada teorema materi sebelumnya, materi refleksi, dan tiap transformasi memiliki balikan. Ini berlaku juga pada teorema pada materi sebelumnya. Maka setiap geseran memiliki balikan. Nah, hal ini bisa juga kita buktikan dengan memperhatikan gambar berikut ini. Ada terdapat 3 garis sejajar, yaitu garis G, garis H, garis N. Dan terdapat garis yang tegak lurus terhadap ketiga garis sejajar ini, di mana titik potongnya adalah ada titik A yang berada pada garis G, dan titik C berada pada garis H, dan titik B berada pada garis N. Nah, selanjutnya dari gambar ini kita diperoleh GAB untuk A sama dengan
MH, MG untuk A. Nah selanjutnya MH, MGA ini ya kita awalkan dari MGA ini terlebih dahulu. MGA ini cerminan titik A terhadap garis G. Kita lihat cerminan titik A terhadap garis G maka menghasilkan A itu sendiri karena A berada pada garis G. Ya sehingga diperoleh MH A. Ya selanjutnya kita cerminkan titik A ini terhadap garis H maka menghasilkan ya titik A kita cerminkan terhadap garis H maka menghasilkan titik B ya ini adalah titik B nya. Nah selanjutnya ya kita gunakan juga garis N ini bagaimana hasilnya. GAB untuk A sama dengan MN MH untuk A. Dan selanjutnya kita sama dengan cara yang di atas tadi kita carikan cerminan titik A terhadap garis H dulu ya cerminan garis H titik A terhadap garis H maka menghasilkan B ya ini menghasilkan B. Nah selanjutnya MNB maka cerminan titik B terhadap garis N ini adalah ya karena B berada pada garis N maka menghasilkan B itu sendiri. Jadi kita peroleh ya GAB A sama dengan MNMGA sama dengan MNMHA atau secara umum kita bisa dapat GAB sama dengan MH MG sama dengan MNMH. Selanjutnya kita perhatikan dari GBA terhadap titik B dan MH MN untuk B. Selanjutnya kita dengan cara yang sama seperti tadi dari titik B ini dicerminkan terhadap garis N ya dari titik B dicerminkan terhadap garis N maka menghasilkan B itu sendiri karena B berada pada garis N. Selanjutnya MHB. Nah dari titik B ini kita cerminkan terhadap garis H. Titik B kita cerminkan terhadap garis H maka ia menghasilkan titik A. Dan selanjutnya bagaimana dengan kalau tadi kita hanya menggunakan garis H dan N, bagaimana menggunakan kita libatkan juga garis G ini. Maka sehingga GBA untuk B sama dengan MG MH untuk B. Jadi menghasilkan MG kita cari dulu ya MHB ini cerminan titik B terhadap garis H. Cerminan titik B terhadap garis H maka menghasilkan A. Nah selanjutnya MGA cerminan titik A terhadap garis G itu menghasilkan cerminan titik titik A terhadap garis G menghasilkan A itu sendiri karena A berada pada G. Nah sehingga dari dua ini kita peroleh GBA B sama dengan MHMNB sama dengan MG MHB. Nah secara umum dapat kita peroleh GBA sama dengan MHMN sama dengan MG MH. Nah sehingga dapat kita buktikan bahwa inverse dari GAB sama dengan inverse dari MN MH ya. Inverse dari GAB sama dengan inverse dari MN MH. Nah selanjutnya kita turunkan menjadi inverse dari MH dikali inverse dari MN. Nah inverse dari MH itu sendiri yaitu MH, inverse dari MN itu adalah MN sehingga ya sesuai dengan ini tadi MHMN itu sama dengan GBA. Buktilah teorema kita tadi jika GAB sebuah geseran maka inverse dari GAB sama dengan GBA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Diketahui titik A, B, C yang tidak segaris. Pertanyaannya, lukislah geseran titik A terhadap garis AB dan lukislah geseran titik B terhadap garis AB. Yang pertama, kita buat ruas garis AB di mana A sebagai titik pangkal dan B sebagai titik ujung. Pertanyaan pertama kan tadi lukislah geseran titik A terhadap garis AB. Maka geseran titik A ini berarti nilainya sama dengan titik B, sehingga geseran titik A terhadap AB misalnya kita namakan dengan titik A aksen itu sama dengan B. Selanjutnya melukis geseran titik B terhadap garis AB. Di sini kita telah membuat tadi
lukisan untuk ruas garis AB, lukisan untuk ruas garis berarah AB. Maka untuk mendapatkan geseran titik B terhadap ruas garis AB, ruas garisnya diperpanjang sehingga didapatkanlah geseran titik B terhadap ruas garis AB adalah B aksen. Pertanyaan yang ketiga, lukislah geseran titik C terhadap garis AB. Melukis geseran titik C terhadap garis AB. Tadi di soal dikatakan bahwa titik A, B, dan C itu tidak segaris. Maka di soal 1 tadi kita telah membuat ruas garis titik A dan B itu segaris, maka titik C itu tidak segaris dengan A dan B. Otomatis geseran titik C terhadap ruas garis AB itu nanti arahnya sama dengan ruas garis AB, sehingga didapatkan geseran titik C terhadap ruas garis AB adalah C aksen, dengan C aksen itu panjangnya sama dengan ruas garis AB dan arahnya juga sama. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui garis-garis G dan H yang sejajar dan sebuah titik A tidak pada garis-garis tersebut. Perintahnya, lukislah titik B sehingga MH-MG sama dengan GAB. Yang kedua, lukislah titik C sehingga MG-MH sama dengan GAC. Penyelesaiannya, langkah pertama itu kita buat garis ya, garis G dan H dengan sejajar, di mana kesejajarannya ditetapkan dengan ada satu garis tegak lurus yang melalui tegak lurus terhadap garis G dan garis H. Selanjutnya kita sesuai dengan perintah, lukislah titik B sehingga MH-MG sama dengan GAB. Nah, pada gambar kita tadi kita tentukan terlebih dahulu titik A, sembarang titik A. Kita misalkan di sini namanya titik A. Nah, selanjutnya itu perintahnya adalah MH-MG sama dengan GAB. Nah, terhadap titik A tersebut kita buat GAB sama dengan GAB titik A sama dengan MH-MG untuk titik A sama dengan, karena MH MGA. MGA ini kita ambil titik A ya, dicerminkan terhadap garis G, maka menghasilkan A aksen. Selanjutnya dari sini kita turunkan menjadi MH A aksen. Nah, sekarang kita cerminkan A aksen terhadap garis H. A aksen terhadap garis H, sehingga menghasilkan suatu titik, di mana titik ini kita namakan B. Yang kedua itu lukislah titik C sehingga MG MH sama dengan GAC. Nah, dari titik A ini kita buat GACA sama dengan MG MHA. Nah, di mana kita turunkan lagi MG MH MHA ini, karena A kita cerminkan terhadap garis H, maka kita menghasilkan suatu titik yang kita nama ini ada A double aksen. Ya, A double aksen. Nah, selanjutnya kita memperoleh MG A double aksen ya, kita cari MG A double aksen lagi. A double aksen ini dicerminkan terhadap garis G, maka menghasilkan titik. Nah, menghasilkan titik inilah yang disebut dengan titik C. Itulah presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.